Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya Ibu Wiwin Winarsi dalam materi menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Bagaimanakah letak unsur dalam tabel periodik? Nah, letak unsur dalam tabel periodik itu kita harus mengetahui golongan berapa sih unsur itu berada dan periode berapa si unsur itu berada. Jadi ada dua hal yang akan kita cari di sini, yaitu golongan dan periode yang merupakan letak unsur dalam tabel periodik. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, dalam tabel periodik ada yang disebut dengan golongan dan ada yang disebut dengan periode. Let's check it out. Dalam menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik, kita harus membuat konfigurasi elektron suatu atom. Kita harus melihat elektron valensi untuk menentukan golongan. Dan kita harus melihat kulit terbesar untuk menentukan periode. Jadi langkahnya adalah pertama, membuat konfigurasi elektron. Kedua, lihatlah elektron valensinya untuk menentukan golongan. Dan ketiga, lihatlah kulit terbesar untuk menentukan periodenya. Menentukan letak unsur dalam tabel periodik menggunakan tabel ini anak-anak. Nah, untuk golongan 1A kita perhatikan. Untuk golongan 1A, elektron valensinya adalah Ns1. N di sini merupakan nomor periode atau kulit terbesar. Elektron valensi merupakan elektron yang berada pada kulit terluar. Jadi, jika elektron valensi dari suatu konfigurasi elektron itu diakhiri dengan S1, maka unsur tersebut terletak di golongan 1A. Jika diakhiri dengan S2, maka unsur tersebut terletak di golongan 2A. Jika diakhiri dengan S2 dan P1, 2 ditambah 1 sama dengan 3, maka terletak di golongan 3A. Dan seterusnya sampai golongan 8A yaitu S2 dan P6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, ada hal yang sedikit berbeda di golongan B. Untuk golongan B diakhiri dengan D dan S. Diakhiri dengan subkulit D dan S. Nah, jika D1 dan S2 dan dijumlahkan jumlah elektronnya menjadi 3, maka di golongan 3B. Begitu seterusnya sampai di D10 dan S2. Nah, sekarang Ibu ingin menyampaikan seperti yang sudah Ibu jelaskan pada materi sebelumnya bahwa golongan 8B itu terdapat 3 golongan lagi di dalamnya. Kenapa? Karena mereka memiliki sifat yang mirip. Nah, sedangkan jika D-nya 10, S-nya 1 dan dijumlahkan 11 itu merupakan golongan 1B. Dan jika D-nya 10 dan S-nya 2 dijumlahkan menjadi 12, maka unsur tersebut berada di golongan 2B. Oleh karena itu, di sini bisa kita lihat bahwa jika diakhiri dengan elektron valensi S1 maupun S2, nah unsur-unsur ini terletak di blok S. Nah, sedangkan jika diakhiri dengan S dan P, maka unsur-unsur di golongan 3A sampai 8A disebut blok P, sedangkan semua yang ada di golongan B itu disebut blok D. Nah, ada blok S, S1, S2, blok P ada S dan P, blok D ada S dan D. Sekarang kita coba contoh soal ya. Konfigurasi elektron suatu unsur adalah sebagai berikut.
1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D6. Pada sistem periodik unsur tersebut termasuk dalam, kita tentukan dulu elektron valensinya atau elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, kita lihat. Kulit terluar ada di mana nih? Ada di 3D. Subkulit terluar ada di 3D. Sekarang kita lihat pada tabel ini yang ada D yang mana? Adakah D di sini? Tidak ada. Kita lihat di golongan B, adakah D? Ternyata ada, Nak. Namun D di sini tidak bisa berdiri sendiri, harus ditemani dengan S. Adakah S di sini? Di atas ini adakah S? Ternyata ada. Kita bisa ambil elektron valensinya adalah 4S2, 3D5. Ya. Kita lihat 4S2, 3D5. Sekarang kita tentukan elektron valensi. Elektron valensi itu elektron pada kulit terluar. Nah, tadi kan ada di 4S2 dengan 3D5. Kita jumlahkan elektron yang di atasnya. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, sekarang lihat. 4S2, 3D5, S2, D5. Lihat dalam tabel. D5, S2 nih. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jika ada D-nya di sini, maka termasuk kelompok atau golongan B. Jadi, golongannya golongannya adalah golongan 7B. Lihat dalam tabel ini. Ini Ibu tandai ya. Nah, sekarang periode. Periode kita ambil dari kulit paling besar. Kulit paling besar yang mana? Lihat. 4 kan? Jadi periodenya periode 4. Unsur ini terletak di golongan 7B dan periodenya 4. Ibu lanjutkan ya. Nah, unsur X dengan massa atom 56 dan jumlah neutron 30. Dalam periodik unsur terletak pada ada massa atom dan jumlah neutron. Kita buat dulu notasi atomnya. Suatu unsur X massanya 56, massa itu yang di atas. Massanya 56. Neutronnya sama dengan 30. Nah, untuk menentukan konfigurasi elektron kita harus pakai nomor atom nih yang di bawah sini. Kita hitung dulu nomor atomnya. Jadi neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, N-nya 30 sama dengan 56 dikurang nomor atom. Jadi nomor atomnya adalah 56 kurang 30. Berapakah itu? 26. Nah, nomor atomnya 26. Kita buat konfigurasi elektron dengan atom yang bernomor atom 26. 26X sama dengan, kita gunakan penyingkatan konfigurasi elektron. Nomor atom 26 itu dekat dengan AR yang nomor atomnya 18. Jika kalian lupa, silakan buka lagi materi tentang penyingkatan konfigurasi elektron. Jika penyingkatan dimulai dari AR, maka dilanjutkan dengan kita urutkan dulu nih unsur-unsur yang ada pada gas mulia atau golongan 8A. He, Ne, Ar. Dimulai dari 4S.
18AR dimulai dari 4S2. 18 ditambah 2, 20. Setelah 4S itu 3D. 18 tambah 2, 20, berarti 3D 6. Nah, sekarang tinggal kita lihat elektron valensi dan kulitnya. Kita lihat nih, golongan. Golongan kita lihat dari jumlah elektron yang paling luar. Ini 2 dengan 6. Jadi 2 ditambah 6 sama dengan 8, maka golongannya 8. 8A atau B? 8B. Kenapa B? Karena ada D di sini. Ya, kalau S dengan P maka golongannya golongan A. Lalu periode. Periodenya periode berapa? Periode kita ambil kulit paling besar. Berapa? Ini dia 4. Berarti periodenya 4. Ibu lanjutkan ya. Pada kondisi tertentu, konfigurasi elektron unsur M adalah AR3D1 4S2. Unsur tersebut terletak pada periode dan golongan. Nah, untuk periode kita lihat nomor kulit yang paling besar. Nomor kulit itu adalah angka yang berada di depan huruf ini. Ada 3 dan 4. Maka mana yang paling besar? Yaitu 4. Jadi, periodenya adalah periode keempat. Periodenya sama dengan periode keempat. Nah, sekarang kita lihat golongan. Untuk golongan kita bisa lihat pada tabel yang di samping. 3D1 4S2, D1S2. Kita lihat di sini ada D1S2. D1S2 ada di golongan 3B. Jadi ini golongan 3B. Kenapa 3? Karena elektronnya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kenapa B? Karena ada D. Semua D, semua yang ada D-nya maka golongan B. Semua yang ada P-nya golongan A. Gitu. Apakah bisa dipahami? Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan jawab pertanyaan berikut. Tentukan periode dan golongan dari unsur-unsur berikut. Ada 3 unsur di sini. Kalian diminta untuk menentukan periode dan golongannya. Kalian kerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.